Halo semua, kembali lagi di channel BBL Family. Kali ini kita ingin review salah satu tempat wisata yang masih baru nih, masih grace banget di daerah Lembang. Lokasinya itu strategis banget ya, dekat dengan Lembang Wonderland, kemudian The Great Asia Afrika, lalu dekat juga dengan Farmhouse Susu Lembang, dan banyak juga hotel-hotel untuk tempat staycation kalian di daerah sini. Yang pasti tempatnya strategis. Dan tempat wisata ini juga di-manage oleh Cimory ya, jadi pastinya instagramable banget. Selain itu, wisata ini juga bisa menjadi wisata edukatif yang pastinya cocok banget nih untuk tempat study tour anak-anak sekolah. Waktu tempuh dari Jakarta itu nggak sampai 3 jaman ya teman-teman. Dan kalau dari Jakarta kita keluar tol Paster, dari gerbang tol Paster itu hanya 30 menit kita udah sampai di tempat lokasi wisata yang kita maksud. Nama tempat wisata yang akan kita review adalah Mini Mania Lembang. Mini Mania Lembang ini baru dibuka dalam masa percobaan itu pada tanggal 5 April 2023. Jadi masih baru banget ya teman-teman, baru 1 bulanan gitu. Dan ternyata sudah mendapatkan animo yang besar dari masyarakat. Kita sarankan kalau kesini pagi-pagi banget ya. Ini kita datang jam 9 kurang dan ternyata sudah cukup penuh parkirannya. Di sebelah kanan ini adalah loket pembelian tiket, bisa cash atau debit ya. Dan ini harga tiketnya teman-teman. Itu tiketnya Kak, ada 3 tiket, tiketnya hanya berlaku untuk 1 kali masuk saja. Makanya juga ada free stick yoga sama pacar diskon pembelian es krim sama es lemon tea ya Kak. Penukarannya di area snack bar di dalam wisatanya. Terima kasih, selamat berwisata, dadah. Untuk anak-anak di atas 80 cm sudah dikenakan biaya tiket penuh, dan tiketnya ini nanti bisa kita tukarkan dengan yogurt stick mini, kemudian ada diskon juga nih 20% untuk makanan dan minuman, yaitu lemon tea dan juga ice cream. Sekarang siap-siap masuk aja ya, nanti tiket kita akan dirobek, tapi sisa robekannya itu disimpan untuk masuk ke area Sakura Parknya. Di sini tuh ada 2 area, yaitu area Mini Mania serta area Taman Sakura Park di sebelah kiri. Begitu masuk sudah berjejer bendera-bendera dari berbagai negara di dunia serta globe raksasa ya. Lalu terdapat juga kolam serta bangunan-bangunan yang menjadi ikonik negara-negara di dunia. Tempatnya cantik banget ya teman-teman. Jadi di sini kita bisa merasakan sensasi berkeliling dunia dalam versi mininya loh. Halo guys, kita udah ada di Mini Mania Lembang. Nah, di sini kita bisa melihat bangunan-bangunan ikonik yang ada di berbagai negara. Singkatnya kita kayak keliling dunia tapi dalam waktu singkat guys. Ada patung Merlion dari Singapura. Merlion adalah patung yang berkepala singa dengan badan seperti ikan. Namanya merupakan gabungan dari ikan duyung, mermaid, dan singa lion. Di belakang aku juga ada patung besi. Patung setinggi 93 meter ini menjadi ikoniknya negara Amerika Serikat ya teman-teman. Dan patung ini merupakan pemberian Prancis kepada Amerika sebagai patung selamat datang. Ada di Belanda. Hadir dengan konsep tempat rekreasi sekaligus tempat edukasi. Apalagi tempatnya itu emang bagus ya teman-teman, dari penataannya, kemudian dari bangunan-bangunannya juga dibuat semirip mungkin dengan aslinya. Jadi gak heran ya kalau tempat ini baru buka langsung rame kayak gini nih. Sebab cocok didatangi oleh berbagai kalangan dari anak-anak, remaja sampai orang tua. Mulai dari suasananya yang instagramable sampai info-info menarik mengenai bangunan-bangunan di dunia bisa kita ketahui di sini. Apalagi di setiap bangunan-bangunannya juga terdapat papan-papan yang menjelaskan tentang bangunan tersebut, serta bisa scan barcode juga. Sarfaras dan Kak Karisa aja seneng banget loh eksplorasi area ini. Sekarang kita ke Turki yuk. Nah, sekarang kita lagi ada di Hagia Sophia di Turki guys, bangunannya. Salah satu yang menarik perhatian kita adalah bangunan Hagia Sophia yang merupakan gereja yang berubah fungsi menjadi masjid, kemudian menjadi perpustakaan dan menjadi masjid lagi. Jadi di sini bisa menambah wawasan kita mengenai sejarah-sejarah dari bangunan-bangunan tersebut ya teman-teman. Oh ya teman-teman, kita juga pernah mereview tentang Masjid Hagia Sophia saat kita jalan-jalan ke Turki. Info lengkapnya ada di pojok kanan atas. Nah, ini kita lagi ada di miniatur Masjid Al-Aqsa, salah satu 3 masjid yang harus kita kunjungi di dunia. Di sini juga terdapat miniatur dari Masjid Al-Aqsa, salah satu masjid tertua dalam sejarah Islam dan menjadi kiblat pertama umat Islam. Sekarang kita sampai di India. Monumen di belakang ini adalah monumen yang bernama Taj Mahal
daerah. Di sini juga terdapat papan-papan informasi mengenai bangunan-bangunan ikonik dunia tersebut ya. Di sini juga dijelaskan apa-apa aja yang kita bawa ketika kita traveling ke luar negeri. Serta terdapat juga penjelasan berapa situs dari warisan dunia yang dimiliki oleh UNESCO. Adapun di Minimania Lembang ini terdapat lebih dari 50 miniatur dunia terkenal loh. Di mana 14 situsnya terdapat di Indonesia. Ini atomium dari Belgium. Oke, ini ada bangunan seperti bola yang disusun yang bernama atomium. Merupakan sebuah menara yang dibangun dalam rangka World Fair pada tahun 1958 di Brussels, Belgia dengan tinggi kurang lebih 103 meter. Nah, kalau di area ini terdapat landmark dari miniatur 3 jembatan terkenal di 3 negara di dunia ya. Yaitu Sydney Harbour Bridge di Australia, kemudian ada Golden Gate di Amerika, dan yang ketiga adalah Tower Bridge yang ada di London. Ini dibuatnya juga rinci banget ya teman-teman, sampai mobil-mobilnya juga ada. Dan di sini juga terdapat burung-burung merpati. Jadi kelihatan kayak raksasa ya burungnya di area jembatan mini ini. Kalau ini kalian pasti udah pada tahu kan, monumen ikonik dari negara kita, National Monument Indonesia. Dekat area jembatan dan Monas ini terdapat counter penukaran tiket tadi ya. Kita bisa tukarkan dengan Cimory Stick Mini, serta kita juga bisa membeli lemon tea atau es krim dengan diskon 20%. Lemon tea-nya berapa? 1. Di samping area penukaran tiket ini juga terdapat becak mini ya. Ini kita berbayar lagi 15.000. Di area ini juga terdapat beberapa Dove Castle di mana kalian bisa memberi makan burung-burung merpati ini. Sekarang kita lagi ada di katedral di Rusia. Awalnya itu kita kirain ini masjid, ternyata bukan. Ternyata ini adalah gereja di Rusia, guys. Nah, kalau kalian pernah ke The Castello Bandung atau Subang ya, kalian pasti udah gak asing dengan bangunan ini nih. Ini adalah sebuah katedral yang mirip seperti masjid kubahnya. Nah, kalau yang ini Leaning Tower of Pisa, berasal dari Italia. Selanjutnya ada Menara Pisa dari Italia yang terkenal dengan kemiringannya. Dan ini miniaturnya di Lembang teman-teman. Dibuat benar-benar menyerupai aslinya ya. Selanjutnya ada Colosseum yang berasal dari Roma, sebuah gladiator atau amphitheater untuk menonton pertunjukan. Nah, sekarang kita berada di tembok raksasanya Cina nih, guys. Dari Roma, Italia, sekarang kita menuju ke Cina. Ini adalah miniatur dari tembok raksasa Cina, teman-teman. Tembok raksasa Cina ini memiliki panjang kurang lebih 21.196 km dan menjadi bangunan terbesar yang dibangun oleh masyarakat Tiongkok. Lalu ada patung Buddha Agung dari Thailand. Kemudian ini di Indonesia nih pasti udah pada tahu ya, ini adalah Candi Prambanan. Dua ini posisi surga atau tempat pemujaan agama di Cina, guys. Pagoda ini menjadi stupa tertua di dunia dan konon katanya dibangun saat Sang Buddha masih hidup, teman-teman. Ini dari Myanmar ya. Selain patung Moai dari Polinesia, terdapat juga Stonehenge yang juga dari batu ya bangunannya, yang merupakan bangunan yang dibangun pada zaman perunggu atau Neolitikum.
antara 3000 sampai 2000 sebelum Masehi. Kemudian ada Chichen Itza dari Meksiko yang merupakan peninggalan arkeologi suku Maya yang dibangun pada tahun 800 sebelum Masehi. Selanjutnya kita ke negara Prancis. Di sini ada katedral yang sangat cantik dan banyak dikunjungi oleh para wisatawan ya dari luar negeri, yaitu Notre Dame. Nah, ini adalah Notre Dame Paris. Sekarang kita jalan-jalan lagi nih ke Istana Buckingham yang terletak di London, Inggris. Miniaturnya aja udah megah banget ya, gimana aslinya teman-teman? Nah, kalau ini adalah ikonik tercantik di kota tercantik di dunia, yaitu Menara Eiffel yang terletak di Paris, Prancis. Kalau ini bangunan ikonik yang kita bisa lihat kalau lagi ada di Ka'bah, guys. Namanya Abrash Al-Bait. Abraj Al-Bait yang sering dikenal dengan Zamzam Tower yang terletak di depan Ka'bah ini menjadi ikon yang cukup familiar ya di kota Mekah. Ada lagi bangunan jam besar raksasa yang mirip seperti Zamzam Tower dan ini sudah didirikan jauh sebelum Zamzam Tower berdiri. Ini adalah Big Ben yang terletak di United Kingdom. Ya teman-teman, karena Mini Mania Lembang ini masih dibuka dalam masa uji coba dan masih banyak tahap-tahap finishingnya, jadi di sini emang masih ada beberapa kekurangan nih. Di antaranya kalau kalian datang siang itu pasti masih panas di sini karena pohon-pohonnya itu masih kecil-kecil ya, jadi masih jarang pohon-pohon rindang. Kemudian di sini juga masih sangat sedikit ya kursi-kursi untuk duduk, jadi cukup capek juga sebenarnya kalau keliling di sini. Karena sebenarnya tempatnya nggak terlalu luas, tapi kita dibikin untuk memutar gitu kan. Kan lebih baik dan lebih nyaman jika ditambah kursi-kursi ya di pinggir-pinggir jalan setapaknya itu untuk beristirahat abis muter. Selain itu, untuk menjaga keutuhan dari bangunan-bangunan di Mini Mania Lembang ini, ada baiknya para pengunjung tuh tidak menginjak rumput atau berfoto di area bangunannya kayak gini nih ya. Karena dikhawatirkan nanti bangunan-bangunan ikonik dunia ini akan rusak teman-teman. Dan saran kita kalau kesini tuh emang enaknya tuh pagi atau sore hari ya, karena kalau siang emang cukup terik cuacanya. Jika kalian ingin mendapatkan spot foto yang bagus tanpa banyak orang gitu kan di background foto kalian, itu enaknya sih datang weekday ya, karena akan lebih sepi. Kalau weekend ya rame kayak gini teman-teman. Selain landmark dari bangunan-bangunan ikonik di seluruh dunia, di negara-negara di dunia, di sini juga terdapat beberapa permainan seperti ATV. Kalau kalian mau naik ATV ini dikenakan biaya 30.000. Lalu anak-anak juga bisa naik kuda poni. Ini biayanya 25.000 per anak. Itu kita akan diajak 2 kali putaran. Beli tiketnya di sini ya teman-teman. Kalau mau beli tiket untuk naik sepeda yang di atas itu juga di sini juga. Setelah puas mengelilingi area Mini Mania Lembang,
Kita balik lagi nih ke arah pintu masuk. Nah, di sebelah kanan pintu masuk itu terdapat Sakura Park, teman-teman. Itu kayak ada taman Jepang dengan bunga-bunga sakura, meskipun itu imitasi ya. Kita masuk aja yuk. Sekarang kita mau ke Sakura Park, guys. Ikutin terus ya. Untuk ke Sakura Park dikenakan tiket 20.000 ya. Tapi kalau kalian beli tiket combo itu 35.000 udah termasuk tiket Sakura Park dan juga area Minimania Lembang. Di sini juga disediakan topi karena cuaca ini udah mulai siang nih, udah mau jam 12-an nih, udah cukup panas. Di sini juga ada tempat penyewaan kostum. Untuk nyewa kostumnya itu dikenakan biaya 25.000. Kalian bisa menyewa baju Jepang ya, lalu foto-foto di bunga sakura. Tapi ini pengunjungnya tuh lagi banyak banget teman-teman, jadi untuk foto juga agak susah ya. Jadi guys, di sini kita bisa melihat bunga sakura yang ada di Jepang, walaupun itu bunga palsu ya. Cukup cantik guys, kayak aslinya. Bunga-bunga ini adalah bunga-bunga artifisial tapi cukup cantik ya teman-teman. Nuansanya itu benar-benar dibikin mirip sekali dengan taman-taman Jepang. Di sini juga terdapat kolam, jembatan, serta bebek nih. Kalian bisa kasih makan bebek ya, atau kasih makan ikan dengan biaya Rp10.000. Beberapa permainan lainnya yang terdapat di sini adalah fun archery atau panahan, serta shoot the moon. Adapun ini adalah antrian counter penukaran tiket dan snack nih teman-teman. Jadi yang mau beli es krim nih ada kalau di sini. Kalau tadi yang deket jembatan London itu nggak ada ya. Yang mau naik skyride naiknya dari sini ya. Untuk tiketnya itu 15.000 per orang. Di beberapa titik di area Minimania Lembang dan juga Taman Sakura ini terdapat semprotan air gitu kayak hujan. Jadi anak-anak senang main air nih teman-teman. Tapi nggak bikin basah banget ya. Kemudian dekat pintu keluarnya ini juga terdapat area toilet dan juga musola. Adapun pintu keluarnya ini kita langsung diarahkan ke Chokomori teman-teman. Jadi sebelum keluar kalian bisa beli oleh-oleh juga ya di sini. Ada berbagai macam jenis produk-produk dari Cimori. Dari mulai coklatnya, yogurtnya, terus ada juga boneka-boneka, kaos kayak gitu. Kemudian snack-snack nih, cemilan-cemilan. Kemudian ada juga painya nih, ini juga salah satu favoritnya anak-anak ya. Dan kabar baiknya di sini juga menjual produk dari tiramisu dan menjadi cabang tiramisu di Lembang. Oke teman-teman, cukup sekian review kita mengenai Minimania Lembang. Ini kita keluar udah zuhur ya, dan ternyata parkirannya udah penuh. Di sini juga bisa bus juga, motor penuh. Jadi sebaiknya kalau kesini pagi-pagi ya, biar nggak susah dapat parkir. Thanks for watching. Sampai jumpa di review kita selanjutnya. Bye bye.